Perkenalkan, nama saya Andi Nuria Alda, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator. Kami akan memaparkan materi tentang peran dan fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional. Adapun beberapa materi yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Saya persilahkan kepada teman-teman pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Pratiwi, NIM 1922036. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Adapun materi pertama yaitu tentang fungsi pemerintah terhadap warganya. Yang pertama itu ada negara sebagai negara politik. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara juga merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Adapun definisi para ahli politik tentang negara. Yang pertama adalah Roger H. Soltau mengatakan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua itu ada Harold J. Lasky mengatakan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga ada Max Weber mengatakan adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang berikutnya ada Robert M. Matfer mengatakan negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Adapun sifat-sifat dari negara, yang pertama adalah sifat memaksa, yaitu mengatur perundang-undangan ditaati dan dengan demikian terjadi sebuah penertiban. Yang kedua ada sifat monopoli, yaitu negara yang mempunyai tujuan dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Adapun unsur-unsur negara sama dari masyarakat. Yang ketiga sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Adapun unsur-unsur negara. Unsur negara sebagai syarat berdirinya suatu negara, rakyat, wilayah, pemerintah dan pengakuan suatu negara apabila ingin diakui sebagai negara yang berdaulat secara internasional harus memenuhi 4 persyaratan unsur negara berikut ini. Yang pertama yaitu memiliki wilayah. Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri dari atas, darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan. Yang kedua itu memiliki rakyat. Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintahan tidak akan berjalan. Yang ketiga itu ada pemerintahan yang berdaulat, yaitu pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah yang berdasarkan kedaulatan. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Untuk dapat disebut sebagai negara yang membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto maupun de jure.
Baik, adapun yang kedua yaitu negara sebagai negara hukum. Pengertian negara. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dengan demikian, dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belakang, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut, sulit disebut negara sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup 3 ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, negara hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, negara hukum harus tidak boleh mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Jimli Asikhidiki mengatakan bahwa negara hukum adalah unik sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Walaupun negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara, namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum material, yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga, dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangunkan kesejahteraan rakyat. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Syahrul Ramadan untuk menjelaskan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NIM 1922060. Saya akan menjelaskan negara sebagai negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan, kesempatan distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum tidak bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Baiklah, negara sebagai negara administratif. Di sini fungsi-fungsi pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyat kepadanya seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegak hukum, dan lain-lain. Tapi tetap berlaku. Akan tetapi di samping semua fungsi tersebut terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi pengaturan, regulatory function.
Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif karena kepada suatu pemerintah negara diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga-lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan. Yang kedua, fungsi pelayanan kepada masyarakat. Service function. Negara, administrasi, pemerintah dengan seluruh jajarannya bisa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa ini sederhana peran tersebut diharapkan terwujudnya dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastelhak. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membawakan materi peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Di mana dalam peran pemerintah dalam pembangunan nasional ini ada beberapa poin. Yang pertama, peran selaku modernisator, yang kedua peran sebagai pelopor, dan ketiga peran selaku pelaksana sendiri. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, peran selaku modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi atas pernyataan tersebut antara lain adalah kuat, mandiri, dan diperlakukan sederajat dengan negara-negara lain. Namun demikian, hal tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya, diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang semakin modern. Pengalaman banyak menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peran penting dalam proses modernisasi ini. Yang kedua, peran sebagai pelopor. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah haruslah memulai menerapkan inovasi baru dalam roda pemerintahan atau birokrasi pemerintahan itu sendiri. Secara eksplisit, pandangan itu juga berarti bahwa pemerintah harus memainkan peran selaku pelopor. Aparatur pemerintahan menjadi panutan atau role model bagi seluruh masyarakat dengan kepeloporan pemerintah, di mana seperti bekerja bekerja dengan waktu yang baik, maksimal, dan sebagainya, pasti akan diikuti oleh masyarakatnya agar lebih lancar dalam roda pembangunan nasional. Yang ketiga, peran selaku pelaksana sendiri. Tidak semua bidang pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri atau lebih tepatnya pemerintah harus menyerahkan kepada pihak swasta, antara lain seperti pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pembangunan ranah transportasi, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi lanjutan yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yaitu peran pemerintahan dalam pembangunan sosial. Yaitu peran pemerintah dalam pembangunan sosial yang pertama itu peran sebagai stabilisator. Nah, telah kita ketahui bahwa peran stabilisator pemerintah harus mampu menciptakan keadaan politik, ekonomi, sosial, budaya yang mantap. Nah, di bidang politik misalnya, pemerintah harus mampu mengamankan dan mempertahankan ideologi Pancasila. Di bidang ekonomi, pemerintah harus menciptakan berbagai sektor ekonomi di seluruh daerah guna meningkatkan pendapatan rakyat. Nah, di Indonesia kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sedang berkembang dalam kondisi sosial ekonomi, politik, dan sosial budaya dan keamanan serta pertahanannya
yaitu labil. Nah, dalam keadaan sosial ekonomi yang tidak stabil ini sukar terselenggaranya pembangunan yang ada di negara. Adapun peran stabilisator yaitu mencakup stabilisator di bidang politik, stabilisator di bidang ekonomi, dan stabilisator di bidang sosial budaya. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional yang kedua yaitu peran pemerintah berperan selaku inovator. Inovasi berarti teman baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru. Nah, pemerintah yang berperan sebagai inovator ya harus mampu memiliki keempat hal tersebut. Dalam prakondisi yang harus terpenuhi oleh pemerintah sebagai inovator yaitu pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Yang kedua, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi terlebih dahulu. Yang ketiga, inovasi sifatnya konvensional, dan yang keempat yaitu inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh.